Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita bersyukur pada hari ini kita telah memasuki hari yang baru. Dan hari ini tentu kita memiliki harapan, memiliki segala kerinduan supaya pekerjaan tugas-tugas dan segala rencana kita di sepanjang hari ini dapat memperoleh hasil yang baik, hasil yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita sukacita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, supaya kita dapat melangkah dengan kuat kuasa Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin 13 September 2021, diambil dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, setelah kekalahan Perang Dunia Kedua, Jerman seperti yang kita tahu dari sejarah mengalami kehancuran yang sangat parah. Mereka betul-betul memulai segala sesuatu dari yang baru. Mereka pada hakikatnya berpikir bagaimana memulai yang baru di tengah-tengah kehancuran, di tengah-tengah kondisi bangsa yang porak-poranda karena mereka kalah pada Perang Dunia Kedua. Tetapi sebagian dari elemen masyarakat, para teolog, para ahli-ahli pemikir agama, para spiritualis yang terus berupaya membangkitkan, membangun harapan mereka, kemudian dari buah pergumulan mereka melahirkan sebuah teologi yang disebut dengan teologi pengharapan, a theology of hope. Teologi pengharapan pada intinya mencoba untuk mengangkat kembali semangat mereka, mencoba untuk membangun kembali jiwa dan spirit kehidupan mereka sebagai umat Tuhan dengan mengangkat tema-tema yang khusus memberikan tekanan kepada semangat baru di tengah-tengah keterpurukan. Mereka harus percaya bahwa dengan pengharapan mereka dapat bangkit. Dengan pengharapan bersama dengan Kristus mereka dapat memulihkan keadaan. Mereka dapat kemudian menata kehidupan. Mereka memulai hal-hal baru dan mereka dapat membangun kebersamaan sehingga mereka dapat mengatasi keterpurukan itu. Dan tentu seperti kita ketahui dari sejarah, hanya dalam hitungan 2 dasawarsa memang Jerman betul-betul pulih, mereka bangkit, ekonomi mereka kembali kuat, mereka dapat membangun kehidupan bangsa mereka, dan kemajuan demi kemajuan dapat diraih mereka kembali. Karena teologi pengharapan memompa semangat mereka, memompa kembali pengharapan mereka, supaya mereka melangkah dengan sukacita, dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita ingin diingatkan kembali bagaimana kita mampu melangkah di tengah-tengah berbagai keterpurukan hidup, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah deraan berbagai penderitaan yang dialami. Terutama sekali kita menghadapi ancaman yang terus masih harus ditangani oleh pemerintah, dan kita pribadi lepas pribadi ikut serta juga bersama-sama mendukung pemerintah untuk mengatasi bagaimana kita dapat melewati dampak pandemi COVID ini, yang tentu sekali dari statistik yang resmi telah meninggalkan banyak catatan-catatan yang menyedihkan dalam kehidupan bangsa kita. Bukan saja karena kita kehilangan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, kerabat, sahabat-sahabat kita, bahkan bila dihitung dengan angka-angka, pemerintah kita telah menggelontorkan tidak sedikit dana untuk dapat menopang dan membangun kembali semangat bangsa kita dapat melewati pandemi COVID ini. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, sumber kekuatan kita yang memberikan kepada kita semangat untuk terus melangkah di tengah-tengah berbagai kekhawatiran, di tengah-tengah berbagai hal baru yang tidak pernah kita alami. Seperti misalnya bahwa di masa-masa lalu kita selalu dapat berkumpul kapanpun. Di masa lalu kita dapat membuat program-program yang dapat membangkitkan kebersamaan kita atau kegiatan-kegiatan lain di luar itu. Dan sekarang kita harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa kita harus
membiasakan diri beradaptasi dengan keadaan yang baru. Bahkan ibadah-ibadah, kita harus mengikuti ibadah-ibadah secara virtual, kita mengikuti secara online. Kita tidak dapat mengikuti secara offline, datang ke gereja secara langsung. Tetapi kita harus mengikuti ibadah-ibadah itu dari rumah kita masing-masing. Itu yang memberikan kita selalu semangat untuk terus melangkah dalam iman, karena kita percaya dalam pengharapan dalam Kristus. Kita tetap dapat meraih, kita dapat tetap melangkah, melewati segala ujian, melewati segala cobaan di tengah-tengah kehidupan kita. Rasul Paulus memberikan kekuatan peneguhan kepada jemaat di Roma supaya mereka tidak berputus asa. Mereka harus percaya bahwa hidup dalam pengharapan, dan dalam Roh Kudus mereka diberi kekuatan supaya mereka tetap dapat melangkah dengan iman dengan kuat kuasa Tuhan. Hari ini Amang dan Inang, pada saat kita akan mengawali tugas-tugas kita, menatap segala masa depan kita, merencanakan segala hal yang akan kita lakukan, bahkan menghadapi berbagai aturan-aturan pemerintah yang masih tetap harus secara disiplin kita ikuti, mari kita tetap percaya dan berharap dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Percayalah Tuhan Yesus Kristus akan hadir di tengah-tengah hidup kita. Percayalah bahwa dengan doa dan kuat kuasa Roh Kudus, hati, pikiran, dan kekuatan kita akan dikuasai Roh untuk menuntun kita melangkah dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Bahwa Tuhan akan menolong kita mengatasi segala kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita untuk dapat meraih segala cita-cita, kerinduan kita di tengah-tengah zaman yang begitu sulit saat ini. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Percayalah bahwa dengan bertekun di dalam doa dan mengundang kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, kita akan dimampukan untuk melangkah dengan iman. Kita akan dimampukan dan dituntun oleh Roh Kudus supaya kita dapat melewati itu dengan penuh sukacita. Marilah hari ini dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan, dengan segala pengharapan dan iman percaya kita kepada Dia, melangkahlah dengan doa, dengan ketekunan, sehingga kita dapat melalui segala hal di tengah-tengah kehidupan kita, dapat mengatasi segala kesulitan-kesulitan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat berjalan dan melangkah dengan Tuhan, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa kita akan dapat mengatasi. Bila ada yang masih menghadapi apa yang kita sebut dengan proses isolasi mandiri di akhir-akhir masa kita untuk pemulihan, jangan ragu dan jangan khawatir, tetap bersandar kepada Tuhan. Bagi keluarga kita saat ini yang terdampak, yang masih ada mungkin tidak di sekitar kita, mungkin saja di Sumatera, di luar Pulau Jawa yang hari-hari ini begitu tinggi, kita berdoa dan kita percaya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya mereka ditolong, diberi kekuatan, dan pemerintah di daerah dapat mengatasi, membantu, menopang masyarakat dalam memulihkan kesehatan mereka, memberikan kepada mereka keyakinan, memberikan kepada mereka harapan supaya mereka sungguh-sungguh tetap percaya bahwa mereka dapat melewati saat-saat yang sulit saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memimpin hidup kita sepanjang hari ini, dan dengan mantap kita melangkah dalam iman, percaya kita kepada Tuhan karena pengharapan yang hidup hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat menikmati hari ini, menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus akan menyertai dan memimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan kami, bahkan di tengah-tengah penyakit, di tengah-tengah rasa duka, rasa kecewa sekalipun, kami tidak dibiarkan. Kami memiliki pengharapan yang hidup dalam Kristus, dan kami senantiasa diteguhkan karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dapat melangkah sepanjang hari ini, melakukan tugas-tugas pekerjaan dan apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan selalu menjanjikan kepada kami pengharapan yang akan membawa kami kepada sukacita yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami mengawali hari ini, supaya kami berjalan dengan penuh sukacita, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menyandarkan hidup kami dan hanya mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.